Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan sharing firman Tuhan yang boleh kami akan dengar pagi hari ini boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar atau mungkin sering mendengar dongeng ini buat anak-anak. Kisah ada judulnya tentang semut dan belalang. Ada sekeluarga semut dan seekor belalang tinggal di hutan. Nah, mereka ini bertetangga lah ya. Mereka bertetangga, terus seperti Bapak Ibu Saudara ketahui kalau semut ini adalah binatang yang terkenal rajin, ya kan? Di masa dalam kisah tersebut, semut itu bekerja keras. Setiap waktu si semut bekerja keras dengan keluarganya. Nah, sementara tetangganya si belalang santai-santai ria. Dia itu lebih suka bernyanyi, menikmati hidup. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini adalah si semut pada musim semi, ya, musim panas mereka bekerja keras. Dan ketemu sama si belalang di hutan yang cerah juga. Mungkin lebih sedikitnya panas gitu. Si belalang manggil si semut. Semut, kamu kerja keras mulu, gitu. Sini sama saya, kita duduk nongkrong, bernyanyi, bersenda gurau, bercanda atau apalah, diajaklah si semut. Tapi si semut ini menolak. Dia bilang, belalang, enggak lah, saya mau kerja keras dulu, gitu kan. Supaya nanti kalau musim dingin tiba, kamu tahu kan, nggak ada tanaman yang tumbuh karena musim dingin, ya kan? Nah, tapi si belalang pikir, ya sudah, kembalilah bekerja. Sementara si belalang nggak menghiraukan. Si belalang tetap having fun, nyanyi, menikmatilah hidup lah, gitu kan? Hingga nggak terasa, waktu pun tiba. Musim dingin pun tiba. Tanpa terasa waktu itu berjalan. Dan ketika musim dingin, si semut sudah siap dengan persiapan di rumahnya. Ada makanan, ada segala macam yang dia persiapkan di rumah semut. Sementara si belalang mulai merasa, waduh, udah musim dingin nih. Karena dia mesti cari makan, dia keluar. Tapi karena cuacanya dingin sekali, dia sempat gemeteran gitu, sempat kelaparan karena nggak ada makanan di luar karena musim dingin kan. Akhirnya di tengah dia kelaparan, dia teringat akan tetangganya si semut. Wah, si semutnya rajin, dia pasti punya bekal makanan. Alhasil dia ke rumah si semut, dia bilang tok 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 gitu. Semut, boleh nggak saya minta makanan sedikit supaya saya bisa bertahan? Si semut bilang gini, belalang, waktu itu kan saya udah bilang, kamu harus bekerja supaya mempersiapkan segala sesuatunya hingga saat ini. Iya semut, saya tahu. Tapi gimana, saya udah kelaparan nih. Tadinya si semut itu mau cuek, tapi melihat si belalang yang udah kelaparan, yang gemeter, akhirnya dikasih. Tapi si semut berpesan, ya sudah, kali ini saya kasih, tapi nextnya kamu harus bekerja lebih giat lagi. Dan si belalang pun ikut. Baiklah semut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari kisah ini kita banyak belajar tentang si semut. Kenapa? Karena terkadang apa yang menjadi kelemahan kita itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita malas. Seperti belalang. Malas, mungkin kalau dalam kehidupan sekuler itu
ya kita malas bekerja, atau mungkin kita malas melakukan sesuatu yang menurut kita susah. Alhasil kita, ya sudah nantilah. Dalam kamus bahasa Indonesia kata malas itu artinya kita menunda suatu pekerjaan yang harusnya kita kerjakan, tetapi kita tunda. Itu adalah arti kemalasan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 6 ayat 6, firman Tuhan bilang gini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Kalau dalam Amsal 6 ayat 1-35, nanti Bapak Ibu bisa baca dengan full di Alkitab. Di situ dikasih tahu bagaimana seekor semut itu, mereka itu sangat pekerja rajin, berbeda dengan pemalas. Ya mungkin dalam cerita tadi itu kisahnya sebagai belalang, tapi yang saya mau bagi saatnya adalah gini. Berapa banyak dari kita yang justru di dalam masa pandemi ini yang udah mungkin hampir 2 tahun, kita mengalami kemalasan secara rohani. Kalau kemalasan secara reguler atau sekuler itu akan kelihatan. Mereka malas bekerja, ya sudah, mereka nggak dapat pendapatan. Mereka malas melakukan sesuatu, ya mereka akan kelaparan sendiri. Mereka akan kekurangan karena nggak ada pemalas yang berhasil. Orang bodoh kalau diajar, dia akan bisa berhasil. Tetapi orang malas, kalau dia namanya pemalas, kalau diajar dia akan tetap malas, dan itu yang menjadikan sesuatu yang sangat buruk terjadi. Yang saya mau bawa saat ini adalah gini, untuk kondisi saat ini, hati-hati dengan hidup kita, karena seringkali kita bermalas-malasan dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita secara ekonomi cukup, secara finansial kita cukup, tapi secara rohani, hidup kita ini bermalas-malasan. Kita malas baca firman Tuhan, kita malas berdoa, kita malas memuji, bangun mesbah. Ini pun saya alami. Betapa kemunduran rohani ini kita nggak terlalu berasa, kita nggak terlalu merasakan dampak secara langsung. Tapi justru kemalasan rohani ini merupakan kemunduran yang sangat berbahaya. Saya berbagi cerita ini, saya berbagi sharing ini karena saya pun mengalaminya. Ketika kita ngalamin kemalasan rohani, kita malas mau ngapa-ngapain juga. Gak usah ngomong mau ibadah, ya kan? Kadang kita malas bangun pagi, persiapkan segala sesuatunya. Berdoa aja kadang kita malas. Tapi kita selalu berdoanya, Tuhan berkatin saya buat pekerjaan, buat segala sesuatunya Tuhan berkati. Tapi untuk hal fundamentalnya kita kadang malasnya itu gak ketolongan. Bapak Ibu Saudara, dan ini pun sharing firman Tuhan ini buat saya pribadi. Janganlah sampai kita menjadi seorang pemalas. Firman Tuhan dan nasihatin kita, belajarlah kepada semut. Bukan hanya untuk hal-hal fisik atau hal-hal kebutuhan hidup kita harus rajin. Tapi justru di masa pandemi ini kita harus rajin untuk hal-hal yang masa depan, atau untuk hal-hal yang kehidupan yang akan datang. Kadang mungkin saya pribadi gitu mengalami ya sulit, tapi kadang kita pun harus melawan, karena hidup kita ini bukan sekedar di bumi sekarang. Hidup kita ini yang akan datang, kehidupan kekal, apa yang kita telah persiapkan. Saya berbagi sharing ini bukan mengajari saudara, saya berbagi sharing ini buat saya pribadi. Biarlah sharing firman Tuhan ini mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu semua. Janganlah kita bermalas-malasan. Justru semakin kita diberkati, kita harusnya semakin rajin. Jangan terbalik. Semakin kita diberkati, semakin kita mundur. Kita melepas ini, kita melepas pelayanan itu dengan alasan, berbagai alasan.
Kalau orang bilang 1001 alasan, mungkin orang 10.000 alasan juga ada kok. Buat mundur dari pelayanan, buat mundur dari melayani Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kita harus makin giat. Saya harus makin giat. Karena sekali lagi segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kalau kita bisa menikmati hidup sampai saat ini, percayalah semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Termasuk kehidupan saya pun sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah sharing firman Tuhan boleh memberkati kita semua, supaya kita jangan bermalas-malasan. Kita harus makin giat di dalam Tuhan, terutama dalam masa-masa sukar, masa-masa pandemi seperti ini. Karena kenapa? Kemalasan adalah salah satu senjata iblis, supaya kita mundur, supaya kita jauh, dan kita tidak dapat hidup yang kekal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya cuma mengingatkan kita kembali semua, mari kita maju bersama. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami tidak boleh bermalas-malasan, supaya kami harus tetap rajin, khususnya waktu kami melayani Tuhan, khususnya waktu kami memegang bagian dalam setiap pekerjaan Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan Roh Kudus, supaya roh kami tetap menyala-nyala di masa-masa akhir ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu semakin dekat. Tuhan Yesus, pimpin kami, berikan kami kekuatan, hati yang teguh melayani Engkau Tuhan. Apapun kami, apapun pekerjaan kami, siapapun kami saat ini, buat kami yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, berikan kami kerinduan Tuhan, lebih lagi melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.